Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Tasbih Idul Fitri bersama saya Tuhraini Ali dengan tema pendidikan generasi muda. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, berbicara tentang pendidikan ini begitu menarik. Isu-isu pendidikan menjadi isu strategis, selalu dinamis dan menarik untuk dibahas. Apalagi di pemerintahan Pak Prabowo, kalau kita lihat Astacita yang ada 8 itu, nomor 4-nya adalah memperkuat pengembangan SDM, sains, teknologi, dan pendidikan. Jadi pendidikan tidak hanya persoalan infrastruktur, bukan persoalan gedung, bukan persoalan kurikulum, tetapi pendidikan adalah persoalan manusia, persoalan karakter. Maka dalam konteks generasi muda perlu ada beberapa kompetensi yang dimiliki dalam konteks untuk membangun generasi muda ke depan yang berkualitas. Pertama adalah pendidikan akhlak. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, akrimu auladakum wa aksinu adabahum. Akrimu auladakum, jadikanlah, muliakanlah anak-anakmu dan didiklah dengan budi pekerti yang baik. Akrimu auladakum, jadikanlah anak-anakmu mulia, itu maksudnya adalah membekali anak-anak kita dengan bekal iman, ilmu, dan akhlak yang baik. Jadi tidak cukup hanya pintar saja, tetapi juga benar itu. Kalau hanya pintar itu tidak menutup kemungkinan ke depannya dia akan menjadi generasi yang kurang terarah. Karena benar saja tidak cukup, tapi juga harus pintar saja tidak cukup, tapi juga harus benar. Kemudian wa aksinu adabahum, dan didiklah anak-anakmu dengan budi pekerti yang baik. Kalau dalam bahasa sekarang adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu intinya adalah di adanya keteladanan. Jadi pendidikan karakter itu intinya adalah adanya keteladanan dari seorang pendidik gitu. Jadi tidak hanya sekedar pendidik atau guru atau dosen itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik itu.
Mendidik itu butuh keteladanan, butuh karakter yang baik. Ada salah satu ungkapan yang menarik yang disampaikan oleh salah satu tokoh Pondok Pesantren Gontor. Ungkapannya itu adalah al-maddatu muhimmatun wa thariqatu ahamu minal maddah. Metode materi itu penting, tetapi metode jauh lebih penting. Wa thariqatu muhimmatun wal mudarris ahamu minat thariqah. Metode itu penting, metode mengajar, cara mengajar itu penting, tetapi guru jauh lebih penting. Waruhul mudarris ahamu minal mudarris. Dan ruh guru, ruhul mudarris itu jauh lebih penting dari hanya sekedar guru. Nah, hari ini kita kehilangan ruhul mudarris, jiwa guru. Jadi guru tidak hanya mengajar, tapi juga mengabdi, juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting ya. Jadi ruhul mudarris. Jadi tidak hanya sekedar mengajar asal-asalan, tapi juga mengajar diniatkan untuk takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, ada beberapa kompetensi ya yang harus dimiliki oleh generasi muda hari ini. Yang pertama adalah kompetensi berkomunikasi yang baik atau keterampilan berkomunikasi yang baik. Bagaimana menyampaikan gagasannya, bagaimana seorang pemuda itu menyampaikan ide-idenya dengan baik dan jelas dan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kemampuan generasi muda dalam berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain, ini soft skill yang harus dimiliki oleh generasi muda. Di samping kemudian hard skill ya, kompetensi teknis, tetapi juga bagaimana generasi muda itu memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Bagaimana menyampaikan ide-idenya, bagaimana menyampaikan gagasannya, bagaimana menyampaikan pemikirannya, bagaimana generasi muda itu mampu mempengaruhi orang, menjadi figur yang menarik itu, ya, figur yang bisa menjadi magnet itu, bisa menjadi penggerak. Jadi tidak hanya tapi bisa menggerakkan ini generasi muharik ya, bisa menggerakkan perubahan itu, menggerakkan semangat yang baik untuk generasi-generasi yang lain. Kemudian yang kedua adalah keterampilan berkolaborasi. Di samping keterampilan komunikasi, tapi keterampilan kolaborasi, keterampilan bisa bekerja sama. Karena kita ini bukan Superman ya, tapi kita ini super tim ya. Jadi kompetensi abad 21 itu bukan mendidik satu orang yang hebat, tidak, tetapi bagaimana dia satu orang ini bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk mensukseskan target-target yang ingin dicapai. Kemampuan atau keterampilan berkolaborasi, bekerja sama, menghargai sesama, menghargai kelompok-kelompok yang berbeda, bisa berdampingan dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini penting. Kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki oleh generasi muda hari ini. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi bisa memecahkan masalah atau kompetensi berpikir kritis. Karena persoalan-persoalan kehidupan semakin hari semakin kompleks. Apalagi misalnya ada
tantangan-tantangan baru dengan munculnya AI gitu kan, kecerdasan buatan, era disrupsi teknologi dan sebagainya. Ini tentu memunculkan persoalan-persoalan baru, memunculkan masalah-masalah baru. Di samping juga memunculkan peluang-peluang baru, tapi juga melahirkan persoalan-persoalan baru. Ini tentu perlu direspon secara positif oleh generasi muda dengan tidak hanya sekedar mengembangkan pemikiran yang biasa-biasa saja, tapi juga bisa mengembangkan berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah. Tantangan generasi muda hari ini jauh lebih kompleks daripada generasi masa lalu. Bagaimana kemudian hari ini manusia itu tidak hanya bersaing dengan manusia, tetapi manusia bersaing dengan robot gitu, dengan AI itu. Bahkan salah satu lembaga riset internasional yang bernama McKinsey itu lembaga riset internasional, itu memprediksi pada tahun 2030 ada sekian pekerjaan yang itu hilang karena diganti oleh robot, diganti oleh AI, oleh algoritma digital itu. Ini tentu tantangan generasi muda. Jadi tidak hanya tantangannya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan robot. Ini perlu persiapan, perlu menyiapkan generasi muda yang terampil, yang bisa memberikan solusi-solusi atas persoalan-persoalan yang ada. Tapi semua itu tidak cukup. Kompetensi, keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis. Tetapi yang penting di era hari ini adalah kemampuan membangun jaringan. Generasi muda harus memperbanyak kawan, ya, memperbanyak relasi, karena dunia hari ini adalah dunia yang terhubung. Generasi hari ini adalah generasi yang terhubung. Maka perlu dipersiapkan, perlu diupayakan dan membangun jaringan-jaringan yang baru, memperluas jaringan. Kalau dalam bahasa agama adalah memperkuat silaturahmi, memperbanyak teman, memperbanyak sahabat. Karena dunia hari ini tidak cukup satu orang yang hebat, tetapi dunia hari ini adalah memperbanyak orang-orang hebat. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah, semua itu kompetensi yang saya sampaikan tadi itu tentu tidak cukup tanpa adanya akhlak yang mulia. Jadi tetap pondasi yang pertama, pendidikan generasi muda adalah pendidikan karakter atau pendidikan akhlak yang mulia. Imam Syafi'i pernah berkata di dalam salah satu riwayat, beliau mengatakan, saya berguru dengan Imam Malik selama 20 tahun. 2 tahun saya berguru masalah ilmu, 18 tahun saya berguru masalah adab. Jadi 2 tahun Imam Syafi'i berguru masalah ilmu dengan Imam Malik itu hanya 2 tahun. Tetapi 18 tahunnya itu adalah berguru tentang adab. Inilah pentingnya akhlak, pentingnya perilaku, pentingnya karakter. Jadi generasi muda hari ini dibutuhkan generasi yang memiliki karakter yang kuat, soft skill, bagaimana
memperkuat integritas, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana bergotong royong, nasionalisme, cinta negara, dan menghargai perbedaan yang ada. Pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Kami akan kembali sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di usaha pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda.
Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Pendidikan membentuk, ya, jadi bukan hanya persoalan gedung, bukan persoalan kurikulum, ya, tetapi pendidikan adalah persoalan manusia. Misalnya hari ini Menteri Pendidikan hari ini mewacanakan atau mengistilahkan istilah deep learning gitu ya, atau bahasa yang sederhananya adalah pendidikan yang mendalam, pendidikan yang bermakna. Tapi semua itu, apapun itu pemikirannya, apapun itu wacananya, gagasan, kebijakannya, tapi bagi saya pribadi yang penting itu adalah manusianya. Jadi apapun, sebagus apapun kurikulumnya, ya, kurikulumnya sebagus apapun, tetapi kemudian manusianya tidak bisa menerjemahkan, ya, menerjemahkan kurikulum itu dengan baik, tentu tidak bisa melahirkan generasi yang diharapkan. Maka gurunya ini yang kalau berbicara atau ingin mereformasi gitu ya, atau melakukan pembenahan itu tidak hanya pembenahan administrasi gitu kan. Alhamdulillah misalnya menteri sekarang ada penyederhanaan administrasi gitu ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah membenahi mindset gurunya. Nah, percuma misalnya kurikulum merdeka tapi mindset gurunya masih KTSP, masih kurikulum-kurikulum yang lama. Maka guru ini perlu di mindsetnya, cara berpikirnya yang perlu dibenahi. Harus punya frekuensi yang sama gitu kan, dengan yang ingin dicapai oleh pemerintah itu, biar kemudian sejalan. Terkadang yang di bawah ini belum bisa menerjemahkan kebijakan pemerintah, ya. Jadi terkadang cenderung atas ya, tapi bawah ini yang guru-guru yang berada di pelosok ini, yang berada di daerah-daerah ini belum bisa menerjemahkan secara komprehensif bagaimana target yang ingin dicapai pemerintah dalam konteks pendidikan. Maka untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, maka guru ini penting ya. Guru ini penting menjadi sasaran untuk bagaimana diperkuat SDM-nya ya. Di-upgrade pengetahuannya itu, diperbarui kualitas guru-guru yang ada supaya pendidikan generasi muda bisa berjalan dengan baik. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, sekali lagi berbicara pendidikan ini berbicara masa depan. Jadi dan berbicara pendidikan ini tidak kemudian bisa kita lihat hasilnya 2-3 tahun, tidak. Tetapi pendidikan ini adalah proyek jangka panjang. Ya.
proyek masa depan. Karena yang dirubah itu adalah manusianya. Tentu merubah manusia ini jauh lebih baik, jauh lebih susah dari sekedar hanya melakukan perubahan-perubahan yang lain. Maka perlu kerja bersama untuk mensukseskan, untuk melahirkan generasi-generasi muda yang berkualitas, generasi muda yang soleh gitu, yang berakhlak, kemudian berilmu, kemudian beramal soleh. Jadi tidak cukup hanya sekedar beriman, tetapi juga berilmu, juga beramal soleh. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi generasi yang bisa dihandalkan untuk membangun Indonesia ke depannya jauh lebih baik. Kesimpulan, pemirsa Batam TV, pada kesempatan ini adalah mari bersama-sama kita meningkatkan, khususnya generasi muda, mari bersama-sama meningkatkan kualitas diri dengan memperbanyak aktif di kegiatan-kegiatan yang itu orientasinya adalah pengembangan karakter, yang orientasinya adalah tentang kepemimpinan dan tentang bagaimana generasi ke depan itu bisa terampil. Tentu semua itu perlu kerja keras, perlu kerja kita bersama. Tidak hanya cukup pendidikan itu dibebankan ke pemerintah, tidak cukup, tetapi juga pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat. Cukup sekian, pemirsa Batam TV. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Tasbih Idul Fitri. Saya Tuhraini Ali pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.